di sini dan kita bisa berkumpul dalam pengikhlasan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini untuk mengimbaskan apa yang saya dapat dari BIMTEK Guru Belajar dari AKM. Oke, saya tahu sebagian besar di sekolah SMP Negeri Sukaratu ini sudah mengikuti BIMTEK pasti sekali tahun lalu di masa guru belajar dari AKM. Tapi saya akan mencoba kembali untuk menjelaskan karena memang harus ya karena ini tahap kedua itu untuk pengimbasan. Ibu-ibu udah tahu apa itu guru belajar seri AKM? Kan sudah ikut atau masa tidak tahu? Oke, lupa lagi. Sami ibu, sama ya bu ya. Saya juga membaca, tapi sudah 2 menit lupa lagi. Tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali apa itu guru belajar seri AKM. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Alhamdulillah saya program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau guru belajar seri AKM. Saya percaya kalau ibu-ibu dan bapak guru di sini hebat-hebat semuanya sudah mengetahui apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau seri AKM. Tapi saya akan mencoba lagi untuk menjelaskan dari pengertian, tujuan, dan apa saja yang dipelajari dari guru belajar seri AKM ini. Kita harus tahu dulu apa itu program guru belajar seri AKM. Apa itu program guru belajar seri AKM? Ada yang mau menjawab? Ya Bu, silakan teruskan. Kalau begitu kita lihat. Guru belajar seri AKM adalah program pembelajaran mandiri yang dirancang oleh Direktorat Kemendikbud untuk membantu seluruh guru dalam memahami AKM demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau tidak ada BIMTEK ini, maka kita tidak akan tahu apa itu AKM. Ya, AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Kan? Nanti kalau kita mengikuti BIMTEK ini, kita akan tahu apa itu AKM. Ya, oke. Dan selanjutnya, apa tujuan dari program guru belajar seri AKM ini? Kita tahu apa saja? Ya, meningkatkan kualitas untuk pendidikan. Tapi yang lebih itunya itu kita lihat, kita bisa memahami konsep asesmen nasional. Kita bisa memahami konsep asesmen nasional. Dengan mengikuti BIMTEK ini, kita bisa memahami itu apa asesmen nasional. Dan upami keiringan BIMTEK, mau apa? Mau eta asesmen nasional gitu. Oke. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Nanti kita tahu bagaimana itu bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi. Kemarin waktu pengimbasan Bu Mimin ataupun Bu Epi kemarin diterangkan ini ya. Dan selanjutnya, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi. Kemarin ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya apa itu tentang asesmen numerasi. Dan selanjutnya, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Melakukan pengimbasan. Nah ini dengan mengajak rekan-rekan guru lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Juga itu tujuannya nanti. Sekarang
bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Ada yang tahu? Semua guru bisa mengikuti program ini. Kamu mengikuti kemana? Tidak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau mengikuti kita bisa lebih memahami sedikitnya gitu lah ya. Siapa saja? Semua guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Kepala sekolah juga. Pengawas juga. Dari mulai SD sampai SMK bisa mengikuti. Bukan hanya yang SMK, SMP, SD juga, tapi yang sekolah yang luar biasa juga bisa mengikuti. Ya, semua gurunya. Terus kepala sekolahnya, pengawasnya juga, serta peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, paket C, paket A, yang seperti itu, gurunya atau pembimbingnya sih silakan bisa mengikuti. Dan juga yang telah memiliki akun SIM PKB. Pokoknya semua guru mau PNS mau honorer silakan mengikuti ini. Ya. Dengan naon biasa upami aya SIM PKB na. Akun na upami dalam biasa galu akun. Oke, iya. Lanjut. Apa yang kita dapatkan melalui program Guru Belajar seri AKM ini? Pengalaman belajar yang seru. Wow. Sebenarnya yang serunya bagaimana? Karena kita sendiri belajarnya yang seru ngisian kuis ya. Ngisian kuis kita tidak tahu. Pentenang tilu balikan deui. Gitu. Jadi kita cari-cari tahu. Terus lihat kemana? Lihat Google, lihat apa kan gitu ya. Jadi seru. Oke, lanjut lagi. Apalagi yang kita dapatkan? Pengalaman belajar bersama sesama guru. Seperti ini kita belajar sama guru. Bagaimana cara masukkan si PKB atau guru belajar teh? Itu kan itu sama-sama belajar kan? Bertanya kepada teman yang sudah ikut, itu kan? Ya. Tutor supaya Ya, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Kita setidaknya tahu lah apa itu asesmen kompetensi nasional. Nah, ini yang saya inginkan. Saya mengikuti BIMTEK ini karena saya ingin mendapatkan sertifikat BIMTEK-nya yang 30 JP. Lumayan kan? Saya sekarang mau naik pangkat. Lumayan ya bisa. Kayak itu tujuannya utama saya. Biasa. Apa saja yang kita pelajari dari seri AKM ini? Apa coba? Ya, oke kita tahu. Nih, konsep asesmen nasional. Kita bisa tahu nanti konsepnya apa. Nanti diterangkan oleh teman-teman yang lainnya. Teknis pelaksanaannya bagaimana, butir soalnya bagaimana, yang literasi, butir soal asesmen numerasinya bagaimana, tindak lanjut laporannya bagaimana, nanti diterangkan oleh teman saya yang lain. Oke. Itu saja itu yang dipelajari dari seri AKM ini. Nah, artinya asesmen nasional. Eta teh ujian nasional bukan? Itu teh ujian nasional bukan? Oke. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi tak mutu teh aya wae. Rasa mutu. Tuh. Ada terus kan? Kita lihat. Yaitu untuk penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Madrasah, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Jadi menilai sekolah kita bagaimana karakter atau keadaan sekolah kita, ya. Terus kualitasnya bagaimana, proses belajarnya bagaimana, iklim pendidikannya bagaimana. Nah itu, dimana 3 instrumen utamanya yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nanti diterangkan oleh teman saya yang lainnya ya. Oke.
Saya hanya memaparkan saja apa intinya. Kayak batur kan. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ada yang tahu apa itu tujuan dan manfaatnya asesmen nasional? Ujian nasional itu apa manfaatnya atau tujuannya? Menentukan kelulusan siswa. Kalau ini, oke, kita lihat ya. Searching ke Google, ada di sini. Itu adalah asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya ya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, lanjut lagi. Di mana asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Nanti bisa terlihat dari hasil AKM siswa ya. Bagaimana keadaan sekolah. Sekarang kita lihat manfaat asesmen nasional itu sendiri. Itu sebagai potret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Nanti kan diambil ya, ambil secara acak kelas 8 aja. Itu juga tidak semua, hanya beberapa orang, 5 orang ya kadang. Itu nanti kalau hasilnya nanti bisa menunjukkan potret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terus yang berikutnya itu sebagai umpan balik peningkatan kualitas, dan yang nantinya akan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itu tujuan dan manfaat dari asesmen nasional itu sendiri. Oke, kita lihat lagi. Perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Karena masih banyak yang mengira kalau asesmen nasional itu sama dengan ujian nasional. Oke, kita lihat ya. Nah, ini perbandingannya. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional itu kita lihat dari kriteria pembandingnya ya. Tujuan pelaksananya udah beda-beda. Kita lihat di sini tujuan pelaksanaan dari asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi sekolah yang dinilai, yang dirasakan yang dinilai. Tapi kalau ujian nasional kita lihat untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Beda. Hari asesmen nasional mah kanggo sabar paripawas nama kanggo uji sekolah, upami ujian nasional mah untuk siswa. Tapi dari ada nama kasadaya namanya. Oke. Terus jenjang penilaian. Jenjang penilaian itu SDM. Kalau asesmen nasional dari SD sampai program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Tapi kalau ujian nasional SMP, SMA, dan SMK. Kalau PKBM apa itu tidak ya. Itu ujian nasional. Dan level siswa. Kalau asesmen nasional yang diambil itu siswa kelas 8. Tersadayana tidak semua, hanya sebagian saja, hanya 5 orang saja yang diambil. Itu untuk SD, untuk SMP kelas 8 dan untuk SMK atau SMA itu kelas 11 itu. Tapi kalau ujian nasional kita tahu kan, semua tingkat akhir siswanya harus mengikuti ujian nasional. Jadi tersami adanya kalau begitu tidak sama ya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Subjek siswa. Kalau ini survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Acak wes kurang diingat gitu ya. Tapi umpamanya ujian nasional, kalau semua dong yang ikut, ya, semua siswa mengikuti UN. Model soal, kemarin model soal sudah diterangkan oleh Bu Mimin ya. Kalau asesmen nasional itu PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, uraian, itu asesmen nasional. Tapi kalau dalam ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian saja. Isian saja itu juga hanya untuk SMK atau SMA. Kalau SMP itu pilihan ganda saja. Sudah kelihatan bedanya perbandingannya ya. Sasaran penilaian. Kalau asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, karakternya ada. Karena dalam soal-soalnya itu ada. Sedangkan kalau dalam ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi bisa
karena mata pelajaran saja yang diujikan. Ya. Dan mode penilaian dalam asesmen nasional sebenarnya sama ya, computerized, tapi ini beda itunya. Kalau asesmen nasional itu computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT, sedangkan kalau ujian nasional itu computerized based test atau CBT and paper based test atau PBT. Jadi itu perbandingan dari asesmen nasional dan ujian nasional. Oke, kita lihat selanjutnya. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa saja? Yang tidak semua. Karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan seperti yang tadi Bu Novi sebutkan ya. Tidak ditentukan kelulusan menilai prestasi siswa, tidak. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi untuk memperlihatkan sekolah orang kita setelah mengikuti asesmen nasional tadi. Jadi nanti bisa melihat. Oke, mengapa sampelnya itu adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Kenapa? Tidak semua, tidak dari kelas 7 atau tidak dari kelas 9. Ya. Hasil asesmen diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Kalaupun kelas 5 kami sentiasa memperbaiki kelas 6. Upami kelas 8 bisa memperbaikinya kelas 9. Kalau kelas 11 bisa memperbaikinya kelas 2. Gitu. Ya. Oke. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar para siswa merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah. Jadi ayat tapakna seperti namanya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Itu saja pemaparan saya dalam pengibasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan